ke definisi dari Ibnu Taimiyah ya. Ingat-ingat, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, ya, tersembunyi maupun yang tampak. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tema yang cukup relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu Ramadan di era digital antara godaan konten dan konsisten ibadah. Teman-teman, di era zaman yang sekarang di mana semuanya serba mudah, kita pasti nggak bisa lepas dengan namanya media sosial seperti YouTube, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Media sosial ini bisa menjadi sumber ilmu yang bermanfaat apabila digunakan dengan baik. Namun apabila tidak digunakan dengan baik, maka akan bisa membuat buang-buang waktu kita saja. Pasti teman-teman pernah ngalamin nggak sih di mana teman-teman ingin belajar atau membaca Al-Quran ataupun dengar kajian online, tapi ke-distract dengan adanya scroll TikTok yang nggak ada habisnya, ataupun ke-distract ibadah tapi HP selalu jadi pengganggunya. Makanya hari ini kita akan diskusi terkait tema ini, karena bagaimana cara tetap konsisten ibadah di bulan Ramadan meskipun godaan dari dunia digital begitu besar. Dan untuk diskusi kita sore hari ini, kita akan ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Alvita Niamullah, MAG. Beliau adalah seorang dosen ilmu Quran dan tafsir, sekaligus juga selaku pembina PMKH Kalimantan. Beliau punya moto hidup yang sangat luar biasa, teman-teman, yaitu alam dan kehidupan adalah pelajaran yang Allah titipkan agar dapat kau ambil hikmahnya. Masya Allah sekali. Langsung saja kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Alvita Niamullah, MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, kepada Ibu Alvita Niamullah, MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini via online di Google Meet. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Mahasiswa Quran Hadis Kalimantan yang bekerja sama dengan PWPII Kalimantan Tengah ya, untuk mengadakan kajian Ramadan hari ini. Terima kasih sudah diundang. Selanjutnya hari ini kita akan membahas kajian Ramadan. Tadi sudah disinggung Ramadan di era digital. Nah, di sini saya diminta oleh pengurus untuk membahas tema dengan judul Ramadan di era digital antara godaan konten dan konsistensi ibadah. Jadi dua hal yang saling terlihat bertabrakan, tapi sebenarnya itu masih bisa disatukan. Konten itu kan bersifat duniawi, ibadah itu terkesannya ukhrawi atau akhirat ya. Tapi mari kita lihat apakah dua-duanya itu betul-betul hal yang berbenturan atau sebenarnya punya keterkaitan masing-masing antara konten dan konsistensi ibadah. Kita icebreaker dulu. Sudah hari ke-14 Ramadan, apa saja yang sudah kita kerjakan? Di sini saya masukkan beberapa polling atau kuis. Ada mengurangi kebiasaan buruk. Yang kedua, tidak lagi melakukan kebiasaan buruk. Yang ketiga, tidak melakukan hal negatif ataupun positif dalam artian netral. Yang keempat, berproses membuat kebiasaan baik. Dan yang kelima, masih konsisten melakukan kebiasaan baik. Coba kita renungi bersama, dari kita itu sebenarnya ada di bagian mana? Ada yang mau menjawab dulu? Dia di bagian mana? Lagi mengurangi kebiasaan buruk kah? Sudah tidak melakukan kebiasaan buruk kah? Tidak melakukan apa-apa kah? Oke, masih berproses. Ada yang tidak melakukan kebiasaan buruk, ada lagi. Hari ke-14 Ramadan ini sudah masuk pertengahan ya, 2 minggu. Kita 2 minggu di bulan Ramadan.
Nah, dari polling ini kita ada di bagian mana? Oke, lanjut lagi. Kita bahas tentang Ramadan. Ini karena fontnya kelihatan kecil, teman-teman silahkan diperbesar ya di layarnya masing-masing. Kita bahas Ramadan. Ramadan berasal dari akar kata Romado. Ro, mim, dot. Artinya panas yang menyengat. Ya. Dulu, bangsa Babilonia atau bangsa Irak ya punya budaya yang budayanya itu dominan di Jazirah Arab. Nah, jadi Jazirah Arab itu terpengaruhi oleh budaya Babilonia atau budayanya bangsa Irak. Kalau sekarang kan Irak, dulu Babilonia namanya. Kalau Iran itu bangsa Persia. Jadi budaya dari bangsa Babilonia sangat mengakar di bangsa Arab. Termasuk salah satunya adalah menggunakan kalender Surya Chandra. Surya Chandra ini kalender yang penghitungannya berdasarkan bulan dan matahari sekaligus. Kalau Masehi itu kan berdasarkan penghitungan matahari. Nah, kalau Surya Chandra itu matahari dan bulan. Jadi pakai dua. Waktu itu belum ada kalender Hijriah ya, atau kalender Komariah itu belum ada. Nah, bulan ke-9 itu selalu jatuh pada musim panas yang sangat menyengat. Nah, yaitu Ramadan. Jadi, nama Ramadan itu bukan muncul setelah Islam datang, melainkan sudah ada sebelum Islam datang, ya. Jadi nama Ramadan itu nama bulan yang belum Islami waktu itu. Nah, waktu itu bulan ke-9 jatuhnya selalu di musim panas. Nah, kalau pakai kalender Masehi namanya bulan September. Nah, setelah itu, di hari yang panas menghanguskan tadi, diturunkanlah perintah berpuasa Ramadan. Ya, hari-hari yang panas menghanguskan disebut juga bulan Ramadan. Nah, kalau dulu bangsa Arab mengenal dua musim. Yang pertama musim panas as-saif dan musim dingin asyita. Nah, itu juga nanti ada istilahnya perjalanan di musim panas dan musim dingin. Rihlatus syita was-saif, musim dingin dan musim panas ya. Itu. Cuma kalau sekarang itu sudah berkembang lagi, tidak hanya musim panas dan dingin, tapi sudah dikategorikan dengan 4 musim ya. Musim dingin itu dari bulan Desember sampai Februari. Terus musim semi itu bulan Maret dan April, 2 bulan. Musim panas itu dari bulan Mei sampai September, selama 5 bulan musim panasnya. Dan bulan Oktober November itu musim gugur. Jadi musim panas di Arab Saudi itu paling lama, 5 bulan. Nah, setelah Islam itu datang, kemudian umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan yang rata-rata 11 hari lebih pendek daripada kalender berbasis matahari. Nah, inilah kita sebut bulan Hijriah atau bulan Komariah, di mana Ramadan itu tidak selalu bertepatan dengan musim panas. Jadi umat Muslim itu masih mengadopsi nama Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu kan diperintahkannya untuk berpuasa, jadi masih mengadopsi namanya. Tapi ternyata dalam penghitungan kalendernya, bulan Ramadan tidak selalu jatuh di musim panas. Berbeda ketika kalendernya itu masih menggunakan kalender Surya Chandra. Oke. Tetapi bulan Ramadan ini kenapa masih digunakan namanya? Karena Ramadan ini menjadi kiasan. Orang yang berpuasa itu kan sangat haus ya, panas. Nah, sehingga Ramadan ini ketika diperintahkan ketika diperintahkan puasa di bulan Ramadan itu sama saja kita sedang terbakar, sedang mengalami panas rasanya. Panas haus, panas lapar gitu. Ya, dan itu keterangannya ada di bagian bawah, saya taruh di footnote ya. Nah, jadi kalau misalnya dulu ketika masuk musim panas, pagi itu sampai petang batu-batu gunung sampai gurun pasir itu terpanggang semuanya, saking panasnya. Terus masuk malam hari itu kan sudah mulai dingin, tapi belum sempat dingin semuanya, matahari itu terbit lagi. Nah, jadi ketika sudah malam tiba, belum betul-betul dingin, itu panas lagi. Nah, karena musim panasnya sangat-sangat menyengat. Nah, oleh karenanya ketika kita misalnya jalan-jalan ke Arab, heran ketika di kota-kota besar, saat musim panas terjadi, itu malah lebih ramai malam hari, karena orang-orang pada keluar, itu jam 2 malam itu pada keluar. Saya nggak tahu ya, saya cuma baca baca ceritanya, saya belum pernah ke sana. Tapi intinya seperti itu, saking panasnya. Nah, selanjutnya lagi, itu sudah bulan Ramadan. Sekarang kita membahas era digital dulu.
Nah, era digital ini saya kerucutkan menjadi 4 revolusi ya. Kita nggak bahas yang sebelum-sebelumnya, kita langsung bahas revolusi industri. Nah, dari revolusi industri pertama itu kan di abad ke-17. Setelah itu ada mulai melakukan standarisasi atau melakukan standar-standar penggunaan mesin karena sudah ditemukan mesin. Kemudian masuk revolusi industri kedua, di mana revolusi industri kedua masuk sudah zaman mesin, lalu masuk zaman atom, lalu masuk lagi zaman jet, dan masuk ke zaman angkasa. Zaman angkasa ini berarti sudah banyak penelitian tentang luar angkasa, bahkan ada juga yang terbang ke bulan gitu ya. Masuk revolusi industri ketiga, muncullah revolusi digital, di mana teknologi itu sudah masuk ke ranah komputer gitu. Sebenarnya digital ini atau penggunaan komputer kalau diurut dari ribuan tahun sebelumnya, sekitar 5.000 tahun lalu itu sudah ditemukan abakus. Abakus itu loh yang sempoa itu, yang alat hitung yang ada ketekannya itu. Nah, itu. Tapi kan seiring berkembangnya teknologi ya, tidak lagi menggunakan abakus, tapi sudah mulai ditemukan komputer. Lalu masuk transformasi digital. Setelah transformasi digital itu ada, lalu masuk ke zaman informasi. Zaman informasi inilah yang mulai masuk informasi secara lebih luas gitu. Tidak hanya terbatas pada koran-koran atau TV, tapi lebih luas daripada itu, karena di masa transformasi digital itu sudah mulai ada website. Lanjut ke revolusi industri keempat. Nah, di sini mulai masuk ke zaman imajinasi, sudah masuk bagaimana ide-ide yang tidak ada di dunia nyata itu bisa digambarkan. Lalu masuk teknologi pegari. Dan terakhir yang akan datang adalah revolusi industri 5.0 atau masyarakat pintar. Nah, ini kita sedang menuju ya. Zaman kita sedang menuju revolusi industri 5.0 karena kita sudah masuk di zaman imajinasi. Seperti apa? Seperti AI ya. ChatGPT itu salah satu zaman imajinasi dan teknologi pegari. Ini kita di era digital. Lanjut lagi. What's about era digital? Nah, kalau era digital itu sebenarnya adalah era ketika teknologi digital menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Nah, ini ada highlightnya ya. Menjadi bagian penting. Coba kita lihat di masa kita hidup sekarang, ada nggak sih kita itu lepas dari teknologi? Rasanya tidak ada. Kita butuh minimal ketika kita kepanasan, kita butuh kipas angin. Ketika kita itu ingin memasak, kita sudah butuh kompor yang itu sudah tersambung dengan gas. Ketika kita itu butuh penerangan, kita sudah menggunakan lampu dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu tidak hanya di internet saja, tidak, tapi semua hal yang memudahkan kebutuhan manusia itu adalah teknologi. Makanya teknologi yang digital ini tidak bisa lepas daripada kita mendarah daging. Lanjut lagi, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan komputerisasi dan terhubung internet gitu. Nah, kan banyak ya sudah apa-apa terhubung dengan internet gitu. CCTV terhubung juga dengan internet. Lanjut lagi, ini kita bahas dari revolusi digital. Nah, revolusi digital diantaranya adalah pengembangan komputer, ya, mulai dari komputer jadul sampai laptop ya, yang dulu itu yang kotak gede, sampai laptop yang tipis kecil bisa dibawa kemana-mana. Terus lahirnya World Wide Web, WWW, ya, mulai dari WWW yang berita sampai saat ini yang sudah macam-macam. Kemudian situs jejaring sosial, kita tahu sendiri situs jejaring sosial ini sudah banyak. Dan itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 99 atau 2000. Jadi jejaring sosial itu sudah ada sebelum Facebook, sudah ada namanya, saya lupa namanya apa. Baru muncul lagi. Pokoknya ada 2 jejaring sosial yang sudah muncul sebelum Facebook. Setelah itu kan muncul Facebook yang sempat ramai di zaman saya kecil itu. Facebook udah banyak yang pakai, orang tua belum pakai, anak-anak kecil sudah pakai. Terus mulai ada Instagram, lalu TikTok, yang anak-anak mudanya beralih ke TikTok dan Instagram, orang tuanya beralih pakai Facebook. Terus teknologi digital semakin berkembang, macam-macam lagi teknologi digitalnya.
Dan yang terakhir adalah penggunaan kertas berkurang, paperless. Jadi ketika digital ini sudah mulai meluas di seluruh dunia, maka penggunaan kertas itu berkurang. Contoh, ketika dulu menggunakan kertas untuk menyebarkan koran, sekarang koran bisa diakses melalui website. Atau ketika membaca majalah, dulu majalah-majalah bertumpuk ya, sekarang sudah online semua. Nggak tahu kalau kalian itu masih merasakan nggak majalah Bobo, majalah Hidayah kayak gitu, majalah Gadis. Nah, saya nggak tahu karena saya masih merasakan dulu komik itu dulu saya masih baca dan nyewa. Kalau sekarang komiknya sudah ada webtoon dan lain sebagainya ya. Terus apalagi kira-kira yang butuh kertas berkurang? Oh, undangan nikah aja sekarang online, nggak ada lagi. Ada pun cuma sedikit mungkin yang undangannya itu pakai kertas. Intinya revolusi digital ini banyak membantu umat manusia mengurangi kertas sebenarnya. Walaupun di satu sisi tentu ada negatifnya atau kekurangannya ya. Nah, kalau teknologi digital yang semakin berkembang, ini mempengaruhi transformasi digital, di mana ada digitasi. Nah, kemudian ada digitalisasi, muncul aplikasi, dan yang terakhir muncul game online. Nah, aplikasi ini banyak aplikasinya. Kalau kita mau cek Play Store aja udah banyak macam-macam. Mau lihat aplikasi game, hiburan, terus kencan online, ojek, itu kan macam-macam sudah aplikasinya. Dan tidak hanya di Android saja sebenarnya. Kalau ketika kita melihat komputer itu juga sudah macam-macam aplikasinya. Game online pun macam-macam, mulai yang game online diakses lewat website sampai game online yang diakses lewat aplikasi. Itu transformasi digital. Nah, efek dari penggunaan kertas berkurang itu mempengaruhi zaman informasi ya. Dimana zaman informasi ini yang awalnya zaman komputer. Nah, zaman komputer ini informasi masih terbatas aksesnya, terus masih menggunakan mail. Kalau sekarang kan email. Nah, kalau dulu mail. Lalu zaman digital itu mulai masuk informasi tidak hanya dari mail, kemudian masuk lagi zaman media baru. Zaman media baru juga sudah bermacam-macam, bisa lewat jejaring sosial atau lewat aplikasi hiburan seperti TikTok atau YouTube. Itu kan sudah mulai masuk ya. Informasinya itu tidak hanya terbatas di digital atau komputer, tapi sudah banyak media-media baru. Oke, lanjut lagi. Nah, ini perkembangan era digital. Kalau kita lihat sendiri, era digital itu berefek kepada munculnya internet di tahun 80-an sampai 90-an. Lalu ada revolusi ponsel. Jadi ponsel pertama kali ditemukan sebelum tahun 2000, tetapi ketika masuk di tahun 2000, ponsel itu sudah mulai berkembang. Ponsel itu dulu berat ya. Berapa beratnya? Saya ada sempat baca, pokoknya lebih daripada 1 kilo beratnya. Itu untuk ponsel, tapi semakin lama ponsel itu kan berevolusi. Oh, yang membuat berat itu apa? Baterainya. Jadi baterai itu membuat ponsel berat. Nah, setelah itu di tahun 2000-an mulai diperkecil itu. Mulai dari bentuknya sampai dari beratnya. Dan lumayan susah karena memasukkan perangkat-perangkat kecil ke dalam bentuk yang kecil juga. Kan HP dulu tuh enggak sebesar ini ya. Lebih kecil lagi. Kalau enggak tahu, saya ragu kalian sudah hidup atau belum. Dulu itu ada kecil-kecilan ponsel. Jadi ponsel itu kecil sekali. Nah, itu termasuk ponsel Nokia, terus Motorola, itu kecil-kecil dulu HP-nya. Terus semakin lama semakin membesar, ada BBM, terus masuk Android, itu akhirnya membesar lagi sampai jadi tab. Lanjut lagi, cloud computing dan big data. Big data ini data yang besar yang menghimpun seluruh data-data. Itu dimulai dari tahun 2010. Muncul lagi kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi. Nah, mulai dari 2010 hingga sekarang. Lanjut lagi Internet of Things, IoT, ya. Dan terakhir perkembangan teknologi blockchain. Blockchain itu kalau kita buka WhatsApp biasanya kan ada terenskripsi secara deskriptif. Nah, itu salah satunya. Jadi data-data kita kan semuanya masuk ke big data. Tapi karena big data itu perlu perlindungan supaya tidak dibobol, muncullah teknologi bernama blockchain tadi. Oke, ciri-cirinya apa? Informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan.
Kemudian kegiatan penting dapat dilakukan secara digital. Contoh kita sekarang Zoom Meet, Google Meet ya. Kita melakukannya secara online ya, pakai teknologi digital. Tidak lagi perlu susah-susah tatap muka gitu. Hanya untuk kajian Ramadan aja kita langsung terbang ke Kalteng kan nggak perlu lagi sekarang gitu. Kita bisa pakai online. Lanjut lagi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat dan canggih. Kita kirim WhatsApp, belum ada beberapa detik teman sudah balas. Itu salah satu perkembangan era digital. Dampaknya apa? Dampaknya yang pertama membantu mempermudah segala urusan. Jadi urusan kita itu dipermudah. Membangun sinergi antar segenap komponen bangsa. Jadi mau kita itu berkomunikasi dengan orang yang ada di benua mana gitu, kita udah tahu. Atau informasi yang di benua Antartika pun kita sudah bisa akses gitu. Lanjut lagi, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, kenapa? Karena di antara kemudahan teknologi itu juga memudahkan rakyat sehingga sedikit demi sedikit rakyat itu sejahtera. Terus memanfaatkan teknologi untuk hal-hal negatif yang dapat merusak generasi muda. Nah, di antara dampaknya kemudahan teknologi itu ada juga salah satu bentuk keburukannya, yaitu merusak generasi muda karena mudah sekali mengakses internet sehingga ada juga akses terhadap konten-konten yang tidak diperbolehkan seperti konten-konten pornografi, terus porno apalagi. Ya, intinya yang tidak diperbolehkan itu mudah sekali diakses. Lanjut lagi, ancaman terhadap keamanan siber meningkat secara signifikan. Karena apa? Karena kita yang orang Indonesia pun datanya bisa diakses oleh orang yang di luar negeri. Itu saking mudahnya akses data. Itu ya. Lanjut lagi, sekarang banjir informasi sama dengan banjir konten sama dengan banjir informasi. Apa maksudnya? Ketika kita sudah memasuki zaman informasi, informasi itu kan sudah berevolusi dari yang sebelumnya itu kita harus menggunakan media cetak untuk mendapatkan informasi, lalu beralih ke media online. Ya, nah karena semuanya itu sudah beralih ke media online, maka orang-orang itu sudah membuat konten-konten, entah itu kontennya konten abal-abal kayak, atau kontennya itu yang konten memang bagus ya, konten berita seperti narasi itu. Kemudian ketika konten ini juga sudah mulai banjir, otomatis yang terjadi apa? Iya, banjir informasi. Jadi sebenarnya antara banjir informasi menjadi banjir konten, lalu banjir konten menjadi banjir informasi, itu sama saja seperti lingkaran yang sulit untuk terputus. Konten, kita bahas konten. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Nah, istilah ini umumnya merujuk pada status Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan berbagai platform media sosial lainnya. Nah, penyampaian konten bisa melalui berbagai media atau medium seperti internet, televisi, CD, audio, bahkan acara seperti panggung. Terakhir, istilah ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi format dan genre informasi sebagai media. Nah, karena banyaknya medium yang bisa diakses, otomatis konten itu semakin banyak. Dan ketika konten itu semakin banyak, informasi juga semakin banyak. Oleh karenanya, kita ketika tidak memilah dan memilih konten yang harus kita konsumsi dan yang tidak boleh kita konsumsi, akhirnya apa? Kita kebanjiran informasi. Contohnya aja, tadi ada disinggung konten yang merujuk pada isi dari status Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lainnya. Semisal ada orang yang dia itu bertengkar sama suaminya, istrinya, terus dia curhat di status Facebook, terus kita baca. Kita yang harusnya nggak perlu tahu jadi tahu, ya. Terus ketika dia konsisten nulis terus tentang permasalahan rumah tangganya, ya intinya kita yang tidak perlu informasi itu malah jadi tahu informasinya. Terus kalau kita tidak memilah-milih, akhirnya apa? Kita kebanjiran informasi yang tidak penting, kita kebanjiran informasi sampah yang memenuhi kepala kita, sehingga kita kesulitan mengidentifikasi di dalam kepala kita ini sebenarnya isinya hanyalah sampah atau sebenarnya itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ketika banjir informasi yang tidak dipilah-pilih. Lanjut lagi, Ramadan Core.
godaan konten vs konsistensi ibadah. Coba teman-teman perhatikan di godaan konten itu ada gambar yang saya masukkan. Banyak orang berkumpul, di tengahnya banyak aplikasi, tapi semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Kenapa? Karena mereka terlalu asik dengan konten yang mereka lihat tadi. Jadi mereka tidak asik lagi dengan teman yang ada di sebelahnya, tidak mengenal siapa yang ada di sebelahnya, tidak mempedulikan siapa yang ada di sebelahnya, apa yang mereka lakukan, karena mereka sibuk mengakses masing-masing aplikasi yang mereka sukai gitu. Entah mereka mengakses Instagram, YouTube, di situ kan ada, terus apalagi LinkedIn, ada apalagi itu Twitter, ya, dan lain sebagainya. Intinya mereka fokus dengan HP-nya masing-masing. Terus di gambar sebelahnya itu ada anak-anak yang sedang mengaji bersama, di mana mengaji bersama ini walaupun mereka fokus ke Al-Quran, tapi itu merupakan upaya pendekatan, ya, dan tidak hanya fokus ke ibadah saja, tapi mereka juga menjalin silaturahmi di situ. Pasti ada interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi antara godaan konten sama konsistensi ibadah ini walaupun sama-sama berkumpul, tapi outputnya itu berbeda. Hasil yang satu yang dekat semakin asing, yang satunya lagi yang dekat bertambah dekat. Kan kita masuk nih mengenal ibadah, ya. Kenapa ada saya bahas era digital, kemudian saya bahas konten, dan terakhir bahas ibadah? Karena di judul besarnya itu kan Ramadan, apa tadi judulnya tuh? Kajian Ramadan di era digital, ya. Terus antara godaan konten dan konsistensi ibadah. Sehingga ketika saya pecahkan dari judul tadi, yang saya temukan adalah pembahasan era digital, pembahasan konten, sama pembahasan ibadah, ya. Makanya saya bahas ini. Nah, terakhir kita mengenal ibadah dulu. Dalam KBBI, ibadah itu didefinisikan dengan perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Jadi ibadah itu semuanya sudah ada aturannya, diatur oleh agama, jadi tidak serta-merta dia hadir. Lalu kata ibadah ini diambil dari bahasa Arab ibadah, akar katanya dari kata ain, ba, dal, ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan agama. Makanya orang yang beribadah itu disebut abid atau hamba, karena dia menghambakan dirinya kepada Tuhan. Nah, itu tidak jauh berbeda ketika kata abid ini diterapkan kepada budak, gitu. Karena budak itu kan mematuhi majikannya. Kita kembali ke definisi dari Ibnu Taimiyah, ya. Ingat-ingat. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, ya, tersembunyi maupun yang tampak. Nah, ini dari yang sholat atau yang sedekah, dua-duanya itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang satunya itu tindakan, yang sedekah juga tindakan, gitu. Kalau misalnya yang sholat itu tindakan, ada ucapannya juga, di dalam sholat kan ada bacaannya. Kalau sedekah itu berupa tindakan. Tetapi tidak hanya sedekah menggunakan uang, sedekah paling ringan itu apa? Senyum. Seperti saya nih senyum, nah itu ibadah. Karena apa? Karena idkhalus surur, memasukkan rasa senang kepada orang lain. Jadi kalau kita tersenyum kepada orang lain, ya, dengan tujuan menyenangkan orang, maka itu adalah termasuk ibadah. Tapi ingat, itu senyum yang menyenangkan. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk senyum, jangan senyum. Karena ketika itu senyum, malah menyakiti. Orang lagi berduka, kamu senyum-senyum. Nah, tambahnya menyakiti orang, nah itu tidak boleh. Jadi, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu dicintai Allah dan diridhoi Allah. Senyum dicintai Allah, tapi kalau senyum kepada orang yang sedang terkena musibah, dengan tujuan senang atau ini bukan tujuan yang baik, ya, senyumnya itu dengan tujuan yang buruk, berarti itu kan tidak diridhoi Allah, ya. Oke, lanjut. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh artinya mahdoh itu murni atau tidak bercampur. Kemudian tata caranya, tempatnya, waktunya sudah ditentukan oleh aturan yang sudah baku sesuai petunjuk Rasulullah,
yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis itu sudah diberikan petunjuknya oleh Rasulullah. Yang ketiga, ibadah mahdoh itu membutuhkan niat tertentu. Yang keempat, maksud penerapannya tidak bisa dijangkau oleh akal. Contoh, kenapa sih Allah itu memerintahkan sholat? Padahal Allah itu tidak, kalau orang sholat kepada Allah, Allah itu sebenarnya nggak butuh sholatnya. Atau ketika orang tidak sholat, Allah itu juga tidak membutuhkan maksud penerapannya itu. Nah, itulah ibadah mahdoh, ibadah murni. Semata-mata kita hanya menyembah kepada Allah, terus kita menaati aturannya. Itu ibadah mahdoh. Nah, lanjut lagi, ibadah mahdoh terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ibadah badannya seperti sholat, puasa, wudhu, dan lain-lain. Intinya, ibadah yang dia itu ada niatnya, ada tata caranya, tempatnya, tuntunannya, terus dia itu berupa fisik. Nah, itu disebut ibadah badannya. Seperti kita sedang melakukan puasa Ramadan ini, ada dalilnya, ada tata caranya, ada niatnya yang membedakan antara puasa wajib sama puasa yang lain, ya. Maka ini disebut ibadah mahdoh badaniyah. Lanjut lagi, ibadah maliyah, mal dari kata harta. Seperti zakat, infak, kurban, itu kan mengeluarkan harta, tetapi ada juga aturannya. Terakhir, ibadah badaniyah wa maliyah, fisik dan harta, seperti haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu tidak cukup ketika hanya mampu secara fisik, tapi juga harus mampu secara finansial. Dan ada tata caranya juga antara umroh dan haji, tidak bisa sembarangan. Nah, itu ibadah mahdoh. Yang kedua adalah ibadah goiru mahdoh. Ibadah goiru mahdoh itu ibadah goiru mahdoh artinya tidak bercampur. Lalu ibadah mahdoh ini ada perintahnya, anjurannya, ataupun tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya nih, ada tindakan kebaikan, ya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya, nggak ada anjurannya, tapi juga nggak ada larangannya. Itu berarti ibadah goiru mahdoh. Ibadah yang mencari keridhaan dan kecintaan Allah, tapi dia tidak ada aturannya atau sudah bercampur dengan hal-hal yang lain. Lanjut lagi, ibadah goiru mahdoh tidak membutuhkan niat tertentu. Lalu maksud penerapannya masih bisa dijangkau oleh akal atau rasional, itu ketinggalan R-nya. Ya, seperti apa? Ketika kita mau sholat, kita wajib membersihkan pakaian kita dari najis. Nah, itu adalah penerapan ibadah goiru mahdoh, di mana masuk akal kan kita membersihkan baju dari najis, misalnya ada kotorannya, kan kita masih bisa menjangkau pakai akal. Terus contoh ibadah goiru mahdoh seperti berbakti kepada orang tua, sedekah, menjenguk orang sakit, menuntut ilmu, bekerja untuk mencari nafkah, menolong sesama, dan lain-lain. Jadi kita melakukan kajian Ramadan ini sebenarnya melakukan ibadah goiru mahdoh. Karena apa? Karena kita menuntut ilmu. Itu tadi ya. Oke, sudah paham ya ibadah mahdoh dan goiru mahdoh. Sekarang kita gabungkan nih, karena kita hidup di di era digital, sedang menghadapi bulan Ramadan. Nah, apakah bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan di era digital ini? Apakah kita itu bisa konsistensi ibadah, atau kita malah tergoda dengan konten-konten yang berseliweran di Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, kan? Karena kita tuh sudah susah lepas dari teknologi digital, ya, karena kita merasa teknologi digital itu sudah penting dalam kehidupan kita. Jadi kita terkadang lebih suka scroll HP daripada buka lembaran buku atau lembaran Al-Quran, gitu kan. Nah, ini terakhir gini, kesimpulan. Ramadan itu bulan baik dan juga bulan istimewa, dimana bulan Ramadan itu sering dijadikan titik awal untuk memulai kembali kita itu melakukan hal-hal kebaikan, gitu kan. Semisal di bulan sebelumnya kita itu sudah down, ya, melakukan amal kebaikan kita udah down. Nah, di bulan Ramadan itu kita bisa memulai lagi langkah baru, dan juga Allah kan memberikan lipatan ganda. Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa, maka Allah melipatkan segala hal yang kita lakukan, entah itu kebaikan atau keburukan, sehingga kita itu terpacu untuk melakukan kebaikan. Nah, makanya Ramadan itu sering dijadikan titik awal kita terlahir kembali. Bagaimana kita menyikapi ketika kita hidup di era digital? Oke, coba kita mulai dari kebiasaan konsumtif menuju produktif. Bagaimana kita biasanya mengonsumsi konten-konten ya yang ada di media sosial. Coba deh ketika kita perhatikan, apakah
konsumsi kita terhadap konten-konten tadi bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya sering muncul di beranda kita itu konten-konten yang tidak bermanfaat, coba kita mulai follow akun-akun yang bermanfaat, entah itu membahas edukasi, pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya, yang intinya itu bermanfaat bagi kita gitu kan. Coba satu-satu dimulai gitu. Jadi kalau saya sendiri itu menerapkan satu hari minimal satu pengetahuan. Otomatis kalau diakumulasi dalam satu tahun ada 365 pengetahuan yang saya dapatkan. Pengetahuan kan lebih luas daripada ilmu ya. Kalau pengetahuan itu dia terstruktur atau tidak, maka bagian dari pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu kan dia sudah terstruktur dan dia sudah bisa divalidasi. Itu kalau ilmu. Nah, makanya saya menerapkan satu hari satu pengetahuan. Minimal itu satu hari satu pengetahuan. Maksimalnya seberapa nggak terbatas. Jadi ketika saya scroll HP, jangan sampai saya itu tidak mendapatkan pengetahuan. Jadi misal saya scroll paling tidak di situ ada konten-konten tentang ibadah, konten tentang pengajian, edukasi. Intinya segala hal ilmu yang bisa saya tambang dari konten-konten yang ada di media sosial. Nah, itu salah satu bentuk dari konsumtif menuju produktif untuk mendapatkan ilmu. Kalau misalnya lebih bagus lagi adalah ketika kita menuliskan hal-hal yang bermanfaat. Tidak perlu hal-hal yang panjang, ketika kita bisa menuliskan beberapa kata atau beberapa kalimat yang itu ternyata mengandung nasihat, itu sudah dari konsumtif menuju produktif. Ya, jadi itu bagian dari memanipulasi diri kita di tengah era digital ini yang kita sulit untuk terlepas dari teknologi. Jika memiliki habit buruk, fokus untuk menguranginya. Jadi kalau misalnya kita itu punya habit buruk, semisal kita itu mudah ngomong, iya anjir, siapa itu yang terbiasa itu. Jadi itu dikurangi. Kalau kita terbiasa punya kebiasaan buruk, coba itu dikurangi. Jadi fokusnya itu mengurangi hal-hal buruk. Jadi jangan langsung fokus ke habit baik atau perbuatan baik, tapi cobalah untuk mengurangi hal-hal buruk tadi, supaya ketika yang minus itu menjadi 0. Nah, lalu ketika di bulan Ramadan ini kita tidak memiliki habit buruk dan juga tidak memiliki habit baik, berarti netral ya. Coba kita mulai menambah perilaku baik. Jadi ibarat kita ini berdiri di tengah, ke kiri itu buruk, tindakan buruk, ke kanan itu tindakan baik. Kalau kita itu ada di bagian kiri, ya, terlalu kiri, paling tidak kita berusaha untuk menguranginya dengan sedikit-sedikit melangkah ke kanan. Ketika kita melangkah ke kanan, otomatis kita mengurangi hal-hal buruk. Tapi ketika kita berada di tengah, jangan sampai kita melangkahkan kaki ke yang kiri, ke perbuatan yang di kiri, tapi kita coba tambah ke perbuatan yang ada di kanan, satu-satu, dari hal yang terkecil saja. Lanjut lagi, jika terbiasa hanya melakukan ibadah wajib, maka pertahankan kewajiban tersebut. Kenapa? Karena ketika kita itu melakukan hal baik, ya, tapi ibadah wajibnya itu tergoncang, maka itu salah cacat pola pikir. Jadi harusnya itu kita mempertahankan yang wajibnya dulu. Jadi kalau sudah mapan ibadah wajibnya, baru nanti kita menambah hal-hal yang sunnah. Nah, menjaga ibadah wajib, menambah ibadah yang sunnah. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menjaga ibadah yang wajib secara konsisten, baru kita bisa menambah ibadah yang sunnah. Satu-satu, walaupun bolong-bolong tidak apa-apa, ditambah sedikit demi sedikit. Lalu, jika tidak bisa melakukan seluruh hal baik, jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau kita nih merasa, aku nggak bisa deh kalau melakukan seluruh hal baik, kan dicatatin di bulan Ramadan ini maunya melakukan hal baik ini. Terus dipikir-pikir kok kayaknya aku nggak bisa ya melakukan seluruhnya. Tapi jangan juga meninggalkan seluruhnya. Coba pilih salah satu yang masih bisa kita lakukan dari yang paling ringan. Gitu. Misalnya ketika kita itu terbiasa berkata buruk, terus sudah bisa mulai mengontrol perkataan tadi, sudah bisa diem atau mincet. Nah, terus mulai tambah deh ketika kaget atau apa bilang astagfirullah, masya Allah. Ketika dipuji bilang masya Allah. Terus ketika melihat hal-hal yang bikin takjub itu subhanallah. Jadi dari hal-hal yang kecil yang tidak perlu kita mengeluarkan tenaga banyak atau tidak perlu mengeluarkan harta. Nah, itu. Jadi bisa di list itu. Jika tidak bisa meninggalkan seluruh hal buruk,
tinggalkan sebagiannya. Jadi kalau misalnya banyak sekali nih keburukan yang kita lakukan, kalau kita tidak bisa meninggalkan semuanya, bukan berarti kita itu apa namanya tidak meninggalkan. Jadi kalau nggak bisa meninggalkan, ya paling tidak sebagian itu sudah mulai ditinggalkan. Ini adalah bentuk manifestasi dari kalau memiliki habit buruk, fokus untuk menguranginya. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa seluruhnya ditinggalkan, maka tinggalkan sebagiannya. Contoh, ketika apa namanya dia itu berpuasa Ramadan, terus punya kebiasaan buruk meninggalkan sholat. Walaupun sulit sekali untuk melakukan ibadah wajib, tapi jangan juga kita itu fokus sama meninggalkan fokus dengan keburukannya tadi. Yang penting itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mencoba melakukan sholat, walaupun bisanya sholat subuh dulu, baru naik nanti ke zuhur, asar, maghrib, isya, sampai lama-lama bisa terbiasa sholat 5 waktu. Karena itu tentu mempengaruhi pahala puasa ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu puasa Ramadan, tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah wajib seperti sholat, maka puasanya tetap sah, tapi pahalanya itu rusak. Otomatis itu sama saja dengan sia-sia kan. Jadi kita hanya menerima lapar hausnya saja, tapi itu cuma kerangkanya saja, isinya tidak ada. Nah seperti itu ya. Jadi ini langkah-langkah dari saya bagaimana ketika kita itu menyikapi bulan Ramadan di era digital. Jadi ketika kita masih tergoda dengan konten-konten yang berseliweran di media sosial kita, coba deh kita manipulasi diri kita untuk menambah ilmu melalui konten tadi, kayak gitu. Nah, kalau dulu misalnya orang beribadah itu fokusnya ke ibadah-ibadah yang fisik atau ibadah-ibadah yang terlihat seperti membaca Quran, dihatamkan 30 juz dalam satu hari atau satu hari satu juz. Semisal kita kesulitan untuk itu, minimal kita satu ayat satu hari atau satu halaman satu hari. Kalau tidak bisa juga, minimal kita belajar satu ayat satu hari. Kalau tidak bisa juga, yang penting kita mencari ilmunya gitu. Setiap manusia itu kan selalu berproses ya. Jadi perjalanan hidupnya itu dari awal sampai dia mati, semuanya itu berproses. Jadi ketika kita di Ramadan ini belum bisa seluruhnya melakukan kebaikan, paling tidak kita masih bisa meninggalkan satu keburukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya, dalam penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Ibu. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapati ini dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Mungkin selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Buka 3 pertanyaan. Ada teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun langsung bertanya di kolom komentar. Ada yang angkat tangan, dipersilakan untuk Najla Fairuz An-Nakiyah. Salam. Saya Najla dari YIN Pontianak. Saya ingin bertanya, tadi kan ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh ya. Nah, terus kalau semisal di bulan Ramadan ini, dalam satu hari kita punya deadline tugas. Dan biasanya kita juga tarawih. Nah, itu kita prioritasin yang mana, Bu? Kepada Rumah Tahfiz. Persilakan kepada Rumah Tahfiz Ibnu Jazari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, kiat-kiatnya Bu, kalau kita kuliah untuk 10 terakhir Ramadan Bu, kiat-kiatnya selama Ramadan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab dulu ya. Oke Bu. Tadi pertanyaan dari Najla Fairuz ya mengenai bagaimana ketika kita punya tugas kuliah, di situ juga ada tarawih begitu ya. Jadi kalau tarawih itu kan termasuk ibadah mahdoh. Kenapa? Karena di situ ada anjurannya, ada aturannya, terus ada niatnya juga gitu. Kan sholat itu termasuk ibadah mahdoh ya. Sholat itu punya tata caranya, punya tempatnya, punya waktunya. Dimana kalau tarawih itu hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan ya. Terus kalau untuk mengerjakan tugas kuliah, karena dia masuknya ke
tuntutan menuntut ilmu, maka dia termasuk ibadah ghairul mahdhah. Nah, bagaimana? Memang perlu kita utamakan yang ibadah mahdhah dulu dibandingkan ibadah ghairul mahdhah. Tetapi kalau bisa dua-duanya itu dilakukan, ya maka coba dilakukan keduanya saja. Misalnya ketika kita punya tugas ya, terus kita buat deadline. Nah, deadline itu sekiranya ketika kita mengerjakan tugas, kita masih bisa melakukan tarawih. Jadi bisa kita luangkan waktu dari jam 7:30 ya, semisal Isya itu 7:30 kalau di sini, sampai sekitar jam 9 atau 9:30 malam, lalu kita sisakan waktunya lagi untuk mengerjakan tugas. Sebenarnya kalau untuk melakukan ibadah itu kita bisa-bisa aja. Yang besar itu sebenarnya malasnya. Nah, ini tamparan buat saya sendiri ya, bahwa sebenarnya ibadah itu kita sanggup sebenarnya, tapi memang kita itu terkendala sama malasnya, dan terkadang kita itu terlalu mencari-cari alasan untuk memvalidasi keinginan kita. Jadi kita itu terkadang kayak memberatkan tugas kuliah, terus kita mencari-cari alasan agar tindakan kita itu dibenarkan. Oh, aku mengerjakan tugas kok, nah, kan ini ibadah juga. Nah, terkadang itu, makanya coba deh, karena tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan dan itu dilipat gandakan, coba kita atur waktu antara melakukan ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah tadi ya. Kecuali kalau memang mepet sekali ya, dosennya minta kirim malam itu juga, ya tidak apa-apa, kita kirimlah tugasnya itu. Tapi kalau misalnya kita masih sempat untuk melakukan terawihlah walaupun tidak jamaah. Kan terawih itu bisa dilakukan secara mandiri ya, tidak harus berjamaah. Tapi kalau tidak bisa lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Karena apa? Karena kan hukum tarawih sunnah gitu, bukan yang wajib. Yang salah adalah ketika kita melakukan tugas kuliah, tapi kita sampai meninggalkan ibadah wajib. Nah, itu yang salah. Jadi kalau misalnya masih tataran tarawih, kita masih bisa, semisal kepepet banget nih, kita masih bisa mengundurkan tarawihnya gitu, karena ada kewajiban untuk mengirimkan tugas. Nah, makanya perlu kita pahami bahwa ada hal yang mendesak penting, ada hal yang penting dan mendesak, ada hal penting tidak mendesak, ada hal yang mendesak tapi penting, ada hal yang tidak penting tidak mendesak. Coba kita kelompokkan tugas kuliah tadi, apakah apakah dia itu penting mendesak atau sekedar penting saja. Kalau misalnya memang dia itu penting mendesak, ya sudah, lakukan yang tugas tadi ya. Tapi kalau misalnya dia itu penting tapi tidak mendesak, kita masih bisa melakukan hal yang lain, berarti ya tarawih saja gitu. Kalau misalnya tugas kuliah tadi masih jauh deadline-nya, tidak penting dan tidak mendesak di waktu itu, berarti ya harusnya kita lakukan yang ibadah mahdhah tadi. Jadi dikelompokkan saja gitu. Kalau misalnya kita kesulitan untuk mengerjakan mana yang lebih duluan yang dikerjakan gitu. Itu untuk jawaban dari Najla Virus. Lanjut lagi ke rumah tahfiz. Nah, jadi ini saran yang lain atau tips-tips yang lain. Di 10 terakhir itu kan memang waktu-waktu yang malam Lailatul Qadar itu ada ya, di malam-malam yang ganjil. Tapi di satu sisi kita masih kuliah gitu kan. Makanya saran saya tadi, seperti yang tadi itu, coba kita kelompokkan kegiatan kita itu, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang penting tidak mendesak, atau mana yang mendesak tapi tidak penting gitu. Seperti ketika tadi kita masih masuk di masa perkuliahan, terus kita sedang mengerjakan tugas juga karena sebentar lagi presentasi, maka coba diatur. Nah, kalau misalnya 10 hari terakhir itu kan, kalau kita mau itikaf berarti di malam-malam yang ganjilnya saja kan. Maka cobalah mengerjakan tugasnya di malam yang genap.
Nah, supaya di malam yang ganjil kita bisa fokus iktikaf. Terus ketika memang kita ingin 10 hari terakhir itu fokus ibadah, coba sebelum di 10 terakhir kita sudah rampungkan apa yang menjadi tugas kita. Jadi ketika kita masuk 10 akhir, kita sudah mulai fokus dengan tujuan tersebut. Jangan sampai kita pengen fokus di 10 hari terakhir, tapi hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan sebelum itu, kita santai-santai aja, sehingga malah bentrokan gitu kan. Jadi kalau misalnya memang masih punya tugas, cobalah diselesaikan sebelum 10 hari terakhir gitu, supaya di 10 hari terakhir kita fokus. Saran dari saya, yang pertama, kelompokkan tindakan kita itu antara yang penting dan mendesak. Yang kedua adalah kerjakan tugas kuliah tadi sebelum memasuki 10 hari terakhir, sehingga ketika 10 hari terakhir kita sudah fokus terhadap ibadah tersebut. Yang ketiga, ketika kita memang mau berusaha iktikaf di malam-malam ganjil, berarti kerjakan tugasnya di malam-malam yang genap atau di hari-hari yang genap. Di sini, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, sangat malas untuk ibadah apalagi sholat, tetapi selalu giat untuk sedekah. Apakah sama saja seperti puasa tapi tidak sholat, hanya kerangka tapi tidak ada isi? Baik, ini yang bertanya adalah Mardiana. Ini saya jawab berdasarkan apa yang saya tahu ya. Ketika nanti ada jawaban yang belum memuaskan di hati, tolong jangan berhenti di saya, tapi cari jawabannya lagi, oke? Nah, bagaimana ketika kita itu senang bersedekah, tapi kita itu malas sekali sholat? Perlu dilihat sholat apa dulu, apakah sholat wajib atau ini sekedar sholat sunnah. Kalau misalnya sholat sunnah, berarti antara sedekah sama sholat sunnah itu kan sama-sama sunnahnya, maka ya tidak masalah ketika malas untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi kalau yang ditanyakan ini adalah sholat wajib, ya, maka ini sama saja, pahala sedekah sama pahala sedekah yang sunnah dengan pahala sholat fardu yang wajib, itu tentunya lebih besar pahala yang sholat fardu. Jadi semisal kita sedekah, terus ini ibaratnya ya, dikasih Allah pahalanya itu 10, sedangkan ketika kita sholat wajib, kita dikasih pahala 20, lalu kita meninggalkan sholat wajibnya, otomatis kita kan minus ya, minus 20, maka apakah pahala sedekah itu bisa menambal pahala sholat? Tidak bisa sebenarnya, karena malah bukan bertambah pahalanya, malah minus kayak gitu. Apalagi kalau kita selalu melakukan berulang-ulang. Nah, itu bisa menjadi ancaman tertentu bagi kita. Jadi kalau misalnya kita itu bisa sedekah tapi malas sholatnya, sholat wajibnya, maka coba deh tinggalkan kebiasaan malas sholat wajibnya, ya. Jadi sholat wajibnya digalakkan dulu. Kalau misalnya masih bisa mempertahankan sedekah, pertahankan. Bukan berarti ketika kita itu melaksanakan sholat wajib, terus daripada sholat wajibnya ditinggalkan, terus ditinggalkan juga sedekahnya. Jangan. Kalau untuk puasa Ramadan dan sholat, itu kan sebenarnya sama-sama wajib ya. Sama-sama wajib dilakukan. Jadi walaupun kita itu puasa, terus tidak sholat, nah yang terkena dosa kan sholatnya, tapi itu bisa menghanguskan puasanya, pahala puasanya. Nah, itu saya lupa istilahnya dalam ilmu fikih. Yang jelas, ketika kita meninggalkan sholat wajib, itu merusak pahala puasa. Jadi tidak sampai membatalkan. Kan memang ada ya pembatal-pembatal puasa Ramadan atau pembatal puasa deh. Itu kan memang ada. Nah, tapi kalau tidak sholat, itu tidak sampai membatalkan, hanya membuat rusak pahalanya. Itu untuk Mardiana. Untuk yang Misbahul Qalbi, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah hukumnya jika di siang hari kita puasa tetapi tontonan kita melihat makanan dan melihat orang yang memakannya? Apakah boleh-boleh saja atau bagaimana? Sebenarnya kita tergantung dari kita sendiri ya. Kalau kita melihat makanan dan melihat minuman, kalau kita melihat makanan dan minuman itu sekedar untuk mencoba resepnya gitu kan, atau untuk kita mau berjualan atau bagaimana, itu kan tidak masalah sebenarnya ya. Tapi kalau kita melihat makanan sengaja untuk menimbulkan hormon-hormon kebahagiaan karena kita puasa, terus akhirnya kita melihat makanan supaya ikut bahagia, ya janganlah gitu kan. Itu bisa melemahkan iman kita karena kita tergoda sama hawa nafsu kita gitu. Jadi lebih baik dihindari saja. Nah,
walaupun itu tidak sampai jatuh ke dosa sebenarnya, tapi kan itu termasuk hal yang nggak ada manfaatnya gitu. Jadi lebih baik kita beralih ke konten yang ada manfaatnya tapi seru misalnya. Ya coba kita beralih ke konten edukasi yang edukasinya tadi inspiratif atau kreatif. Nah, itu kan lebih membangkitkan nalar kritis atau membangkitkan rasa keingintahuan. Nah, itu lebih bermanfaat gitu daripada kita sekedar melihat makanannya. Itu jawaban untuk Misbahul Kolbi, semoga bisa diterima ya. Kembalikan ke moderator. Sepertinya sudah cukup karena sudah mau masuki waktu berbuka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan terutama kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.